penyelesaian persoalan. Sepenuhnya waktu kami persilahkan pada Garuda Sakti Bersatu untuk menyampaikan pendapatnya agar kita semua bisa mendengar apa yang menjadi keinginan beliau. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dedi Wak, sekretarisnya Garda 1 DPC Kabupaten Banyuwangi. Kita didampingi sama Kabid Humas kita, Mas Yudi, dan teman-teman wartawan dari pihak Garda 1. Izin Bapak, sebenarnya kemarin kita mengirim surat ini untuk memberitahu kita akan ada aksi damai sebenarnya di awal. Disclaimer dulu ya. Karena kita kepingin ada gerakan dari kita untuk memberi sesuatu pemikiran yang lebih baik ke teman-teman yang lain. Yang pertama itu, yang kedua, ternyata dari tim Intel Polres dan tim dari DPR memberi ruang dan waktu kita untuk hearing. Tapi kemarin kita mencoba untuk ngobrol sama Intel dan pendamping Komisi 4. Kita mengharapkan Satgas tambang yang ada di Banyuwangi, karena kemarin beberapa hari yang lalu kita sudah mengetahui katanya di Banyuwangi ini ada namanya Satgas tambang. Sebenarnya hari ini kita pengen mereka itu ikut hadir. Jadi kita bisa tahu Satgas tambang itu siapa, tugasnya Satgas tambang itu seperti apa di Banyuwangi. Cuman kayaknya hari ini hanya LH yang datang ya. Ada lebih Bu ya, Satgas tambang itu? Ada Pak, tim terpadu, bukan Satgas. Jadi tim terpadu pembinaan dan pengawasan pertambangan mineral, hutan logam dan batuan di Banyuwangi. Anggotanya sih termau dulu. Ya, nanti diteruskan Pak Siap. Mas Sekretaris. Jadi biar nanti satu persatu. Soalnya gini Pak, mohon izin pimpinan rapat, kami ini sebenarnya tidak ingin ada berbelit-belit. Kita kepingin ketemu satu, ketika di Satgas tambang itu ada Polresta, ada Kejaksaan, kita juga ingin sudut pandang mereka dari bidang hukumnya. Karena begini Pak, yang kita terima, yang kita dalami permasalahan ini, yang pertama, tambang yang tidak direklamasi itu pasti akan berefek ke tanah-tanah pertanian yang ada di sebelah-sebelahnya. Karena air tanah yang ada di sawah-sawah sebelah-sebelahnya itu secara otomatis akan mengalir ke situ. Karena di situ sudah berbentuk kubangan yang besar, bahkan airnya pun juga sangat full di situ. Yang pertama itu, karena efeknya nanti ke para petani, mungkin panennya pun akan mengalami sedikit pengurangan. Unsur harganya pasti akan berkurang. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika tambang ini tidak ada reklamasi, sedangkan di Banyuwangi ini, alhamdulillah kayaknya banyak sekali tambang. Ketika ada salah satu tambang yang tidak direklamasi dan itu ada pembiaran dalam tanda kutip, sedangkan orang-orang tahu tambang itu punya siapa, tapi di surat kami kita tidak memberikan nama karena kita memang tidak bisa menghakimi itu punya siapa. Cuman apakah karena backgroundnya yang punya itu sampai tambang ini tidak melakukan reklamasi pun bertahun-tahun dibiarkan. Dan yang ketiga, mau nggak mau kita harus mengakui tambang itu sudah memakan korban. Entah
sebab musababnya, entah anak itu mungkin step masuk ke situ akhirnya meninggal. Tetapi kalau yang kita pelajari unsur air yang ada di tambang itu, kita belum cek unsur air yang asli di situ ya. Cuman yang kita pelajari di situ akan banyak kandungan dari besinya. Ketika orang tenggelam di situ, kebanyakan pasti akan sulit untuk bernapas di dalam air itu. Maka kita ini bertanya, kalau seandainya ada tim terpadu, ini terus yang bertanggung jawab siapa? Ketika tidak ada reklamasi, yang tanggung jawab ke orang yang meninggal ini bagaimana? Apakah nanti ada proses hukum? Makanya kami kemarin ngomong ke Pak Kris untuk diundang hadirkan tim terpadu itu. Kalau terus dibiarkan, Pak, di belakang ini kayaknya teman-teman penggiat tambang banyak. Apakah mereka juga tidak berpikir juga nanti reklamasi itu biayanya besar? Saya tahu karena saya juga beberapa kali melaporkan beberapa tambang yang ilegal. Kalau mereka akhirnya berpikir karena pejabat yang sana boleh tidak reklamasi, terus apa bedanya dengan mereka? Undang-undang wajib reklamasi itu memang mulai di tahun 2010. Ya, PP-nya mulai tahun 2010 reklamasi itu wajib. Apakah karena ini disinyalir punyanya anggota DPRK sehingga dilancarkan atau dibiarkan tidak adanya reklamasi? Jadi 3 pertanyaan kami, Pak. Yang pertama, reklamasinya itu memang dibiarkan, tidak perlu ada reklamasi karena itu tambangnya Pak. Titik-titik. Yang kedua, korban meninggal ini yang alhamdulillah sekarang kalau data kita kumpulkan sudah 3. Bagaimana korban meninggal ini? Apakah hanya kecelakaan alam atau ada kesengajaan meninggalnya mereka ini? Yang ketiga, seperti apa pemilik tambang dan pandangan dari pemerintahan tentang kejadian ini? Apakah akan diteruskan tanpa harus direklamasi? Apakah seperti video yang baru diupload hari Sabtu? Saya juga baru kaget di TikTok. Di video itu sudah menyebutkan bekas tambang itu punyanya Pak Michael. Bukan saya yang menyebutkan, di video itu sudah menyebutkan. Katanya mau dikelola. Nah, apakah setelah bekas tambang ini mau dikelola, tidak harus melakukan reklamasi? Jadi nanti teman-teman yang di belakang ini bisa membuat alasan yang sama malah nanti. Seperti apa nanti Banyuwangi ini, Pak? Kalau semuanya lubang-lubang seperti itu terus tanpa reklamasi, dan itu sudah bertahun-tahun dibiarkan, mungkin itu yang sedikit mengganjal dari kami, Pak. Mungkin ada tambahan dari